Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah tarikan energi seseorang yang saat sekarang sudah tidak lagi terhubung dengan kamu, ya. Ini adalah energi seseorang yang sudah putus komunikasi dengan kamu. Kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisi dia saat ini, ya. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung saja kita mulai. Ya, kita lihat dulu situasi kondisi dia saat sekarang ini, ya. Situasi dan kondisi dia saat ini ketika tidak lagi terhubung berkomunikasi dengan kamu. Oh, orangnya lagi berantakan untuk saat ini, ya. Lagi emosional banget dia. Lagi hancur perasaannya dia, ya. Seseorang ini tentu dalam kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja. Jauh dari kata baik-baik saja di sini. Pikiran dan perasaan dia tuh sedang kacau banget gitu, ya. Emosi yang meledak meletup gitu. Sebentar dia bisa marah nggak karu-karuan, ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kamu, menyalahkan keadaan, siapa aja ini pengennya tuh kayak yang disalahin gitu, ya. Nah, kemudian di situ hatinya, di situ dia yang kayak resah, cemas, gelisah, sedih yang berkepanjangan. Nah, gitu. Beberapa ini nampaknya sedang menghindari menghindari interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar dia gitu. Dalam bekerja pun bisa ini pekerjaannya tidak seperti bagaimana dia biasa bekerja. Misalnya, ya, seseorang ini yang tadinya itu fokus di pekerjaan, teliti di pekerjaan gitu, ya. Mampu berada di bawah tekanan dalam pekerjaan. Nah, untuk kondisi sekarang dia sudah tidak lagi punya kemampuan yang demikian gitu, ya. Jadi ini kehilangan fokus, kehilangan semangat gitu, ya. Untuk saat ini dia katakan aku hancur. Aku berantakan hidupku gitu, ya. Bahkan mungkin di sini dia menarik-narik hal-hal lain gitu. Misalnya dia sedang punya kendala dalam keuangan gitu, ya. Nah, jadi ini bisa dia akan bilang, kenapa sial sekali hidupku gitu, ya. Gagal di keuangan, rusak di karir, atau juga bisa tidak dicintai. Nah, gitu. Jadi ini dalam kondisi yang histeris gitu, ya, histeria gitu, dalam kondisi yang terlalu mellow di sana, terlalu baper, yang kayak gitu, ya. Jadi kayak yang hidupnya itu tuh dia anggap tidak ada benar-benarnya, tidak ada baik-baiknya. Kok aku ini gagal terus, kok aku ini tidak beruntung terus. Nah, jadi ini kondisi kayak yang sedang meratapi diri sendiri gitu, ya. Jadi dia juga kayak ngerasa kesepian gitu, ya. Dia kayak ngerasa dia tidak diinginkan gitu, ya. Dia mungkin juga di sini kayak ngerasa bahwa dia ditolak oleh kehidupan. Nah, ini kalau mari lihat sih dalam kondisi yang down banget, ya. Stres tingkat tinggi nih. Stres tingkat tinggi gitu lah. Dan mungkin dia ini nggak juga bisa ngomong, ya. Maksudnya menyampaikan unek-uneknya dia ke orang lain gitu loh, ya. Bahkan mungkin sekarang dia bisa menganggap bahwa tidak akan ada orang yang mengerti tentang situasi dan kondisi yang dia hadapi. Nah, gitu. Beberapa dia kayak yang melihat bahwa dunia ini tidak adil bagi dia gitu. Pokoknya lagi kacau di sini, ya. Lagi kacau, ya, sektor apapun itu. Kalau mari lihat, ya, sektor apapun itu. Nah, di sana, ya. Oke, baik. Jadi masih yang berantakan banget di sini, oke? Mungkin untuk beberapa dia bisa ada merasa dendam gitu, ya. Dia bisa kayak ngerasa bahwa dia harus melakukan pembalasan gitu. Karena yang dia terima di sini tuh sebuah ketidakadilan. Ada playing victimnya di sana gitu loh.
menurut dia telah mencurahkan segenap upayanya dia dalam hidup, tapi kok ternyata hasil yang dia terima itu sangat berbanding jauh gitu ya dengan apa yang dia harapkan. Nah, modelnya kayak gitu. Lagi kesepian, lagi kayak ngerasa depresi tingkat tinggi gitu. Seolah-olah hidup ini tak ada lagi yang manis-manis bagiannya dia gitu ya. Kasihan sih, kasihan orang-orang yang seperti ini. Tetapi untuk kondisi sekarang, kalaupun dia diberi input, diberi semangat, diberi masukan, nggak ada itu, belum ada yang bisa masuk ke dia, gitu ya. Karena dia harus masuk dulu ke fase hancur dulu egonya, hancur dulu pandangan-pandangannya yang selama ini dia pakai dalam hidupnya dia, karena ya adanya tanda kutip ya, berantakannya hidupnya kita itu tuh karena pasti ada sesuatu yang kita lakukan itu yang tidak berselaras dengan sesama, tidak berselaras dengan katakanlah hukum Tuhan, hukum semesta. Nah pasti kayak gitu ya, karena ada tidak sefrekuensi dengan tujuannya kita, perilaku dengan harapan berbanding terbalik kayak gitu ya, itu yang membuat hidupnya kita itu jadi kacau kan gitu ya. Jadi dia ini harus dimurnikan dulu, dia harus masuk dulu ke gelapnya jiwa dia dulu ya, menelisik jiwanya dia dulu agar bisa masuk cahaya ilahi yang menuntun dia gitu ya. Ini loh yang terbaik, oh ini loh yang paling tepat, mesti begitu gitu ya. Nah, mungkin dia di situ yang beberapa di sini tuh ada bahkan gagasan untuk bunuh diri. Itu yang mari tangkap ya. Gagasan untuk bunuh diri, karena apa yang dia alami sekarang ini tuh kok kayaknya dia menganggap ya, ini sesuatu yang di luar batas kemampuan yang mampu untuk dia tanggung. Nah gitu ya. Jadi lagi kacau ya. Lagi kacau banget di sini. Gitu. Oke, baik. Kita akan lihat. Oke. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya dalam hubungan kalian ini, walaupun sekarang sedang loose komunikasi ya, sedang tidak berkomunikasi antara kamu dengan dia, tapi dia masih berpikiran gitu ya, dia masih berpikiran banyak tentang kamu, dia berpikiran banyak tentang kalian, mempertimbangkan untuk kembali dengan kamu, ini ada banget gitu ya. Mempertimbangkan untuk datang lagi sama kamu, itu ada banget. Tetapi dia merasa bahwa kalau untuk mendapatkan cinta dalam relationship ini, itu barangkali sebuah hal yang sulit gitu ya. Tapi setidaknya ada rasa ingin untuk bertemu sama kamu. Ada rasa ingin yang kayak, oke, aku nggak bisa dapetin cinta dari kamu, tapi aku masih bisa melihat kamu, gitu ya. Aku masih bisa menyentuh kamu, gitu loh. Aku masih bisa berinteraksi dengan kamu. Nah, di sana ya, ada pertimbangan ke arah ingin segera lari, datang, menjumpai kamu, gitu loh. Itu ya. Jadi kayak yang untuk kondisi yang dia terpuruk saat ini, barangkali dia merasa bahwa mungkin nggak akan dapat solusi dari kamu, tapi setidaknya dia dapat booster energi dari kamu, gitu ya. Untuk bertemu sama orang lain, misalnya bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan keluarga, sepertinya dia
sedang tidak mau gitu loh. Karena untuk saat ini satu-satunya yang bisa menambah semangat hidupnya dia anggap itu adalah kamu gitu ya. Jangan-jangan yang kita baca keterpurukan di sini tuh salah satunya itu sebab oleh terputusnya hubungan antara kamu dengan dia gitu ya. Karena ada di sini berbicara tentang hati. Iya, nah kayak gitu ya. Jadi kalau bayangan tentang kamu ini gak putus-putus ini ya. Pikiran tentang kamu ini gak putus-putus gitu. Mari tidak tahu apakah kamu yang memilih untuk menjauh dari dia atau bagaimana gitu ya. Walaupun dia yang memilih menjauh dari kamu untuk saat sekarang, tapi saya rasa satu sisi dia juga kayak takut akan kebebasannya dia gitu ya. Harusnya kan ketika dia menghindar dari kamu, tidak berkabar, tidak menjalin sambungan energi dengan kamu, harusnya kan di situ dia kayak ngerasa lega ya. Tetapi di sini mungkin dia juga masih kepikiran, apakah memang terlepas dari kamu itu adalah sebuah keputusan yang terbaik yang sudah aku ambil gitu ya. Kalau itu dia yang memutuskan kamu. Tetapi apabila kamu yang memutuskan dia, mari rasa di sini ada ketidakikhlasan gitu ya. Tidak ikhlas bahwa kamu pergi dari dia. Nah, modelnya kayak kita. Jadi untuk saat ini ya, dia itu kayak yang mungkin kalau untuk dari awal ini ya, ini cerita dari awal. Kalau misalnya gini, untuk dari awal memang jangan-jangan orang ini tidak punya keinginan untuk menikahi kamu, untuk beberapa ya. Tetapi hubungan ini hanya sebagai hubungan sepasang kekasih gitu ya. Batasannya hanya sampai di urusan pacaran gitu loh. Tetapi walaupun di urusan pacaran, dia kayak yang pengen mendominasi ya hubungan kalian. Misalnya kayak gini, mendominasi dalam artian aku mau kalau hubungannya berjalan seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, ketika hubungan tidak berjalan seperti apa yang dia harapkan, bisa jadi dia mengalami depresi berat gitu ya. Bisa yang kayak ini kayak orangnya tuh orang yang saklek gitu ya, beberapa di sini. Dia orangnya saklek ini. Jadi kalau yang di luar dari impian, harapan, planningnya dia terjadi gitu ya, orang ini bisa kayak langsung ngerasa dia tuh kacau gitu loh. Nah gitu ya, walaupun dia tidak punya kepentingan atau keinginan untuk menikah dengan kamu, tapi setidaknya bagaimana relationship ini berjalan gitu ya, itu sesuai dengan ketentuan dia. Nah kita ya, sesuai dengan ketentuannya dia. Nah kita, ketika syarat dan ketentuan dia itu tidak berlaku dalam hubungan kalian atau tidak terjadi dalam hubungan kalian, itu akan membawa kekalutan bagi dia gitu. Nah di sana ya gitu. Apalagi kalau dia ini pernah statusnya ini janda atau statusnya ini duda. Biasanya kalau untuk masuk lagi ke hubungan relationship yang serius, itu memang tidak mudah ya untuk beberapa gitu. Nah yang itulah jadinya ditunjukkan oleh pasangannya kamu ini gitu ya. Karena apa? Kalau dia mau serius banget sama kamu sampai pernikahan, dia sudah ada trauma di sana gitu loh. Dan traumanya itu cukup membelenggu dia.
Dia mengharapkan cinta di sini. Dia mengharapkan kasih sayang di sini. Makanya untuk beberapa tuh mereka yang duluan mengejar kamu. Mereka yang duluan membuat kenyamanan dengan kamu, gitu ya, beberapa ya, walaupun dia ternyata wanita, gitu loh. Yang dia maui hanya sampai sebatas ada orang yang menyayangi dia, ada orang mencintai dia, atau ada seseorang yang bisa dia sayangi atau yang bisa dia cintai. Tapi tidak masuk ke urusan relationship. Nah, gitu ya. Ada trauma, entah itu dari keluarga asalnya dia, ibu bapak, atau juga pengalaman yang dia saksikan sendiri. Nah, itu sebenarnya ya orang ini ke kamu. Nah, di sana. Ya. Atau kalau ini ternyata adalah kamu tujukan kepada suami, mantan suaminya kamu atau mantan istrinya kamu, gitu ya. Si mantannya kamu ini tuh, gitu ya, dia masih kayak yang banyak mikirin tentang kekacauan dalam hubungan yang pernah kamu jalin dengan dia, gitu ya. Berharap untuk kembali ya menyambung apa yang pernah terputus di sini, mari rasa di situ enggak. Hanya saja orang-orang seperti ini tuh bisa yang kayak tipe dengki hati, gitu ya. Ini sorry aja ya, karena memang kita semua punya shadow yang seperti ini, walaupun ada beberapa di antara kita mampu untuk kontrol, mengenali dan kemudian mengkontrol sisi gelap itu, dengki hati, iri, cemburu, dendam, gitu ya. Kita bisa kontrol, tapi beberapa ya tidak, gitu kan. Nah, terkhusus untuk pasangannya kamu ini, mungkin dia tuh tipe yang agak pendendam di sini, gitu ya. Jadi kalaupun dia mau terkoneksi sama kamu, ya, mungkin kalau yang kayak dendam kemudian membalaskan sama kamu, mungkin dia di situ ndak mau, ya, ndak sampai ke tahap dia punya kepahitan atau kegilaan yang seperti itu, tapi setidaknya dia bisa mengakses kamu kapan saja dia mau. Tapi ini kadang-kadang ya, walaupun dia nggak mau nyakitin kamu, tapi bisa aja ketika dia lose control di sana, dia bisa lumayan bikin sesuatu ya, tindakan atau ucapan itu yang nyelekit banget ini, gitu ya, yang kayak memfitnah kamu lah, gitu ya. Misalnya dia menuduh-nuduh kamu sesuatu hal yang di situ tidak kamu lakukan, gitu ya. Ini usianya bisa sudah banyak, tetapi kemampuan dia kontrol emosi, kemampuannya dia untuk menetralkan pikiran, gitu ya, bisa jadi di situ sering banget loose-nya, gitu lah. Sering banget dia kayak kehilangan kemampuan untuk mengolah diri dia sendiri. Nah, gitu ya. Makanya ini dia kondisinya out-outan banget di sini, gitu ya. Ini sekali dua nih, pikiran dan perasaan tuh lagi tidak di kondisi normalnya kita sebagai manusia, gitu ya. Jadi lagi kena hantaman dia, menurut dia lagi kena hantaman, gitu ya. Ini bisa kayak ngomong bahwa ya mati aku, gitu loh. Ini kayak dia mengalami kiamat kecil ini dalam hidupnya dia. Nah, kondisinya kayak gitu ya. Jadi mempertimbangkan untuk datang kembali sama kamu itu ada. Tapi kalau kamu tanya, Cici, bagaimana perasaan dia ke aku untuk saat ini? Ya mungkin memang kalau untuk ngajak kamu ribut, ngajak kamu berantem, ya, dia lagi nggak mau, gitu. Tetapi kalau mari lihat, sebenarnya dalam kondisi sekarang ini tuh semakin cepat ini dia kehilangan rasa cintanya dia terhadap kamu. Nah, kayak gitu ya. Boleh jadi orang ini tuh mati-matian menekan perasaannya dia ke kamu, ya, mati-matian dia menolak untuk terjadi pertumbuhan cinta, rasa sayang untuk kamu. Nah, kayak gitu ya. Bisa jadi dia akan bikin banyak alasan sendiri, gitu ya, untuk
membenarkan atau untuk mengajak dirinya dia agar saat ini dia tidak lagi menumbuhkan perasaan kepada kamu. Nah, kayak kita ya. Dia akan mengambil alasan atau menciptakan alasan. Dia akan melakukan sesuatu tindakan, gitu ya. Apapun itu model tindakannya. Gitu. Misalnya mencoba untuk mencari pelarian di sana ya. Pelariannya ya dengan cara apapun lah gitu ya. Agar bagaimana cinta yang dia miliki untuk kamu tuh mati, padam, sirna, musnah, menghilang. Nah, kayak gitu ya. Jadi gitu tadi. Walaupun mungkin dia tidak punya planning apa-apa dengan kamu, hubungan yang long term kah, kembali dalam pernikahan dengan kamu kah, atau kembali menjadi kekasih kamu kah, gitu ya. Namun di sini mari lihat bahwa sebenarnya dia memang punya rasa sama kamu, gitu ya. Sebenarnya dia memang punya cinta tadinya sama kamu, gitu. Walaupun cinta ini tuh tidak berkembang sampai kayak gimana bentuknya, tapi setidaknya di situ ada, gitu ya. Setidaknya di situ hadir, pernah hadir, gitu. Dan sekarang pun tetap ada. Hanya saja seperti yang Mari sampaikan bahwa dia berusaha untuk memadamkan, gitu loh. Dia mau buang perasaannya dia adalah ketika dia membuang perasaannya dia ke kamu, maka situasi antara kamu dengan dia akan jauh menjadi lebih baik, gitu ya. Karena mungkin untuk saat ini dia menganggap bahwa dia tidak lagi bisa, tunggu ya kita lihat dulu ya, tunggu dulu. Biar jangan, Dia menganggap bahwa selama ini atau sekarang ini ya, kamu tidak mungkin lagi mencintai dia. Kamu tidak mungkin lagi mau bersama dengan dia. Itu praduganya dia, itu prasangkanya dia. Apalagi kalau ternyata hubungan ini kamu yang putusin, ya, kamu yang putuskan, gitu loh. Ya, kalau ternyata memang kamu yang memilih untuk pergi dari dia, dia merasa yakin banget kalau kamu tuh nggak akan ngasih lagi kesempatan kesekian untuk dia. Walaupun dia di sini sebagai pelaku ya, yang meninggalkan kamu, ternyata dia yang bilang putus sama kamu, yang dia yang menggugat kamu cerai, dia yang meninggalkan kamu diam-diam, gitu ya. Atau pokoknya dia yang berangkat pergi dari relationshipnya kalian ini. Tapi untuk sekarang dia tuh kayak yang yakin banget, gitu. Tidak akan ada lagi ya, atau tidak akan mungkin lagi kamu akan menerima kehadiran dia kembali, gitu loh. Nah, di sana ya. Tak akan mungkin di situ katanya. Tak akan mungkin kamu mau lagi ada ikatan antara kamu dengan dia. Gitu. Karena jangan-jangan memang dia menganggap bahwa kamu udah selesai dari dia, dengan dia. Kamu sudah move on dari dia. Gitu ya. Kamu gak akan berani untuk memberikan, atau kamu gak akan berani untuk kembali lagi di hubungan ini. Karena mungkin dia tahu bahwa dia cukup banyak merepotkan kamu, atau mungkin dia tahu bahwa ada sebuah fakta, gitu ya, yang tidak bisa untuk kamu lampaui. Gitu. Jadi sehingga dia merasa bahwa adanya ketidakmampuan kamu atau adanya ketidakbisaan kamu untuk menyambung cinta, menyambung asmara, menyambung rasa dengan dia. Lantas untuk apa aku memiliki cinta kepada kamu, gitu ya? Makanya di sini sibuk untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dengan tidak mencintai kamu adalah sebuah tindakan yang penting untuk dia lakukan, gitu ya. Mungkin di sini orangnya takut kecewa, gitu ya.
Orangnya takut semakin tenggelam dalam penderitaan gitu ya. Udahlah hidup out-outan di sektor yang lain. Tiba-tiba berharap cinta dari kamu, ternyata di situ kamu tolak gitu. Jadi dia nggak mau lagi, dia semakin hancur di sana gitu ya. Apalagi di sini dia itu yang kayak tidak mau lagi untuk cari perkara dengan kamu gitu ya. Nah di sana untuk memaksa kamu mencintai dia pun nampaknya dia tidak punya energi itu untuk merayu kamu gitu ya, untuk mencoba meyakinkan kamu kembali kepada dia. Dia tidak punya kemampuan itu gitu ya, padahal mau, padahal masih mempertimbangkan. Kalau dia bilang di sini seharusnya kamu dan dia itu tidak berakhir gitu ya. Kalaulah dia boleh berandai-andai, dan memang dia sedang berandai-andai di sini gitu ya, andaikan aku dan kamu itu tidak berpisah gitu ya. Makanya di situ ada guilty feeling kalau dia yang duluan meninggalkan kamu, yang ngomong pisah sama kamu gitu ya, dan kamu mengiyakan di sana gitu. Ada penyesalan yang lumayan besar gitu ya. Ada yang kayak kalau bisa memutar waktu gitu loh. Dia ingin memutar waktu kembali ke masa lalu dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Karena ini banyak cerita masa lalu di sini. Kalau mari tangkap energinya. Gitu loh. Tapi dia tidak datang ini, yaitu tadi. Karena dia menganggap bahwa sudah selesai. Kamu pasti udah bilang, kamu selesai berbisnis dengan dia, berurusan dengan dia. Katanya gitu. Ya. Dia juga kayak yang tidak yakin kalau kamu tuh mau ngejar dia. Dia tidak yakin kalau kamu tuh mau mencoba untuk memperbaiki, kamu yang melangkah duluan gitu ya, untuk memperbaiki relationship ini dengan dia. Tidak yakin dia di situ. Itu ya. Kamu juga pasti sedang hampa soal rasa ke dia. Nah gitu. Dan mungkin kamu sudah mencintai orang lain katanya. Gitu ya. Mungkin kamu sudah jatuh hati dengan orang lain. Sehingga tidak ada rasa apapun yang bisa kamu berikan kepada dia. Nah di sana ya. Kamu sudah tidak berkenan menjadikan dia sebagai orang yang spesial bagi hidupnya kamu. Itu prasangka dan praduga dia tentang kamu gitu ya. Sehingga itu bikin dia out-outan juga di sini. Jangan-jangan memang ini hancur hidup ini tuh, apalagi kalau kalian masih baru-baru aja ini putus ya, hitungan bulanan gitu ya. Memang ada di sini nih untuk beberapa, kalau mari lihat ada yang sekitar 5 tahunan sudah putus dari kamu. Tapi masih sulit dia untuk move on dari kamu, belum move on gitu. Justru sangka dia kamu yang sudah move on, kalau dia belum move on di sini. Gitu ya. Masih tetap mempertimbangkan someday bukan someday ya. Apa sih itu bahasa Inggrisnya? Udahlah ya, suatu saat kamu dan dia masih bisa bersama. Gitu lah. Masih bisa ketemu lagi. Bukan bersama, sorry. Tapi masih bisa ketemu lagi. Masih bisa dia melihat kamu lagi. Gitu lah ya. Masih ada harapan di sana. Mungkin kalau cinta, di situ dia ada kepesimisan di sana ya. Kalaupun di situ ada cinta, kalaupun di situ kalian bisa kembali berasmara, tapi dia tidak yakin bahwa asmara ini tuh asmara yang tulus gitu lah. Asmara yang bukan hanya sekedar nafsu, hasrat gitu ya. Dia tidak yakin di situ. Jadi dia yakinnya tuh ya hanya sekedar aja gitu loh. Bukan yang datang dari hati terdalam gitu ya. Cinta yang memang tumbuh karena cinta itu sendiri, bukan cinta yang tumbuh karena melihat hanya fisik, hanya mungkin performa di atas ranjang gitu. Ada rasa kurang yakinnya dia di situ. Gitu ya.
Nah, di sana. Jadi sedang berusaha untuk mati-matian mematikan rasa kepada kamu karena berpikiran bahwa kamu sudah move on, kamu tidak akan kembali kepada dia, kamu sedang menatap masa depannya kamu, gitu ya. Beberapa kamu pasti sudah jatuh hati kepada orang lain, atau mungkin ada beberapa di sini yang dia menganggap, ya, ini kan orangnya kan udah apalagi yang dia bagian guilty feeling ini ya, yang menderita guilty feeling ini. Mungkin dia kayak yang bilang bahwa iya aku ini orangnya merepotkan kamu, aku terlalu bagaimanalah sama kamu gitu ya. Jadi dia yang kayak juga jangan-jangan aku ini kurang ganteng, jangan-jangan aku ini kurang cantik, jangan-jangan aku ini kurang memberikan kehangatan padamu dan segala macam gitu ya. Nah, disitulah dia yang kayak menganggap bahwa tidak akan mungkin kamu tertarik lagi kepada dia, ngejalin hubungan dengan dia gitu, karena kamu pernah mengalami satu situasi dengan dia di mana situasi itu situasi yang lebih menunjukkan kekurangannya dia, atau kamu lebih mampu melihat kekurangannya dia gitu ya. Maka dia kayak yang ngerasa yakin 100% kamu nggak akan mau mengulangi gitu dengan dia, karena selama yang kamu jalani dengan dia, sangka-sangkanya dia kamu tuh lebih banyak lihat yang negatifnya gitu loh. Jadi tidak akan mungkin bisa tumbuh rasanya kamu untuk dia. Jadi dalam perpisahan ini dia tidak yakin kalau kamu tuh sakit hati sama dia. Kalau mungkin berantakan sedikit tidak seperti apa yang dia alami, mungkin saja ada katanya gitu ya. Tapi kehancuran seperti yang dia rasakan di saat dia menyadari bahwa kamu dan dia ini tidak bersama lagi, kehancuran itu mungkin dia rasakan lebih besar dia alami gitu. Kalau kamu ya kayak seperti kena cubit aja ya, kalau dia bisa menganalogikan, kamu pasti hanya seperti kena cubit atau kena tampar pipi sekali gitu ya. Tapi kalau aku ya ketika menyadari bahwa aku dan kamu tidak bersama lagi, di situ aku yang kayak perih, nggak tahu lah. Di situ aku yang perih banget, di situ aku tuh yang kayak kacau banget gitu loh ya. Jadi di saat hidupnya dia lagi kacau gitu ya, ditambah pula lah dengan melihat kondisi bahwa kamu tidak akan mungkin menerima dia, apalagi dengan kondisi dia yang berantakan seperti ini, tak akan mungkin kamu melirik dia gitu ya, karena mungkin dia ngerasa aku sedang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin ketika aku datang sama kamu di saat aku sedang tidak punya apa-apa ini kamu terima dengan hangat, kamu terima dengan baik katanya gitu ya. Mungkin dia memang orang yang punya standar yang tinggi gitu ya, jadi dia mungkin berpikiran kamu juga pasti seperti itu gitu loh. Nah dia menatap dirinya dia, aku nggak punya apa-apa sekarang gitu ya. Atau mungkin dia ya ini kan lagi kacau hidup pribadinya dia, aku lagi nggak punya apa-apa sekarang gitu loh. Walaupun aku punya keinginan untuk bertemu sama kamu, untuk calling kamu, untuk video call kamu gitu ya, atau untuk ajak kamu jalan, tapi aku lagi nggak pede gitu lah. Aku lagi nggak pede, aku lagi nggak percaya diri di sini gitu ya. Nah kalau aku nggak pede, kalau aku nggak percaya diri, bagaimana mungkin aku meyakinkan kamu untuk mau terkoneksi dengan aku. Nah di sana pupus sudah dia rasa ya, pupus sudahlah kemungkinan kalau kamu tuh bakalan masih punya cinta, masih punya rasa, atau bahkan mau menumbuhkan rasa terhadap dia gitu ya. Oke, baik. Sakit hati ke kamu barangkali untuk saat ini tuh enggak sakit hati ya, tetapi lebih kayak cenderung dia agak sulit menerima kondisi dan keadaan kamu saat ini dengan dia gitu ya. Oke, di sana. Jadi dia ini kayak yang lebih mau memilih satu situasi yang adem aja. Memang beberapa mungkin ada di sini amarahnya dia sama kamu sedikit gitu ya. Amarahnya dia sama kamu sedikit gitu. Sebagian kecil mungkin akan mengekspresikan kepada kamu. Tetapi di sini ya, kalaupun dia mencoba untuk mengganggu gugat kamu gitu ya, karena ya namanya manusia ya, kadang-kadang ada di sini kenekatan,
apalagi dia orangnya orang pendendam gitu ya. Mungkin kalau dia mengganggu-ganggu hidupnya kamu, itu sama dengan caranya dia untuk menghilangkan kebahagiaan ya bagi diri dia sendiri. Tapi kalau Mari rasa enggak ya. Kalau Mari rasa di situ mudah-mudahanlah tidak dia lakukan tindakan-tindakan yang bikin kamu tuh semakin ngerasa empet ya sama seseorang ini. Nah gitu. Sedang kehilangan cinta, jadi bagaimana? Jadi agak sulit itu sudah pasti untuk bisa memperlakukan orang lain dengan baik gitu ya. Oke, nah di sana. Untuk beberapa mau ini kayak lebih kepikiran seksual dengan kamu gitu ya. Untuk saat ini energinya dia tuh lebih cenderung energi seksual gitu. Apalagi kalau dia bilang udahlah nggak usah cerita-cerita tentang cinta-cintaan, setidaknya nge-seks aja sekali sama kamu, kok rasanya itu sudah memberikan sesuatu hal yang baik bagi aku, dengan naifnya ya, dengan naifnya dia ngomong demikian. Oke, sekarang Mari akan tarik koin. Koin ini akan menunjukkan kepada siapa pembacaan ini ditujukan ya. Ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, ataupun bisa nunjukin zodiaknya dia ya. Baik, masuk kita ke inisial dulu. M. Mungkin O. Orang. C. Cuma. Z. Zebra. S. Suka. J. Jujur. U. Usia. I. Intan. K. Kalung. A. Asin. T. Tubuh. W. Wajah. H. Hati. E. 6. Empedu ya, empedu aja lah ya. Kemudian V. Vitamin. X. X-Men. Kemudian Q. Kori. Kemudian di situ ada Y. Yuda. Nah, itu aja ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ada Aquarius di sana, Aries hadir, Capricorn di situ, Aquarius lagi, Sagittarius di sini, Taurus hadir, Leo hadir, Leo lagi, bukan Leo ini ya. Oh ya, Leo lagi. Kemudian di situ ada Scorpio, ada di situ Scorpio lagi. Kemudian hadir, oh ini ada inisial F ya, Fanta ya. Kemudian ada di situ zodiak Pisces ya. Dan kemudian ditutup oleh energi dari Virgo. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.